Pak Eko. Ya, ya jadi kabur dari sekolah. Kalau iya, ya nangis mulai. Dibobol sama jarum itu, sampai tak pisui itu si perawatnya. Iya, saking saya eling. Kok jangan misui jamput. Beneran. Jamput guys. Iki aku ono ning ruangane Tekom studio mini ngene Pak Dekan Eko. Halo Pak Bro Eko. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah kabarnya gini-gini aja luar biasa. Alhamdulillah tetap baik-baik saja. Walaupun ada sedikit buruk baik tetap diterima dengan baik. Kan jadinya kan berbahagia harus bersyukur ya. Betul. Harus menerima apa adanya. Ya, oke. Diterima apa adanya. Sip. Hari ini sibuk nang mboten? Enggak, santai saya hari ini. Santai ya. Oke, mohon maaf ini aku tak baca studio ini dalam acara jamput saya. Sip. Oke. Pak Eko, apa sih yang tak takoni sampean iki penake? Bahas apa ya? Oh, bahas apa ya? Terserah. Apa yang bisa saya ulik-ulik dari kehidupan jenengan? Apa? Nasib yang nguna-nguna. Nguna-nguna iku. Percintaan apa itu? Percintaan, ya sampai sekarang senasib sama Mas Irwan toh. Oh, nasib ya Allah. Betul toh? Oke. Kita agak mulai yang agak serius Pak Eko. Oke. Kita mulai membahas yang agak ringan apa yang agak berbobot. Teko ringan-ringan itu kerupuk. Ringan itu. Oke, berat badan Anda berarti berapa Pak Eko? Berat badan 87 sekarang, naik 2 kilo. Wah, Pak Eko. Iya, bulan ini naik. 10 kilo luwih karena aku berarti Pak Eko. Gila, layak kita cekar. Gede. Tadi siang Pak Eko ya. Sampai lak mari oleh vaksin. Iya, dapat vaksin. Vaksin iki rasanya kok iya monis ternyata tekan apa sebelumnya gimana itu. Jadi saya dulu dari kecil itu fobia sama jarum suntik. Jadi saya itu salah satu alhamdulillah orang yang paling jarang sekali disuntikin sama jarum suntik itu. Jadi saya itu ingat sakit itu sekitar SMA. Itu harus diopname dan akhirnya dibobol sama jarum itu. Sampai tak pisui itu si perawatnya. Iya, saking saya eling. Kok jangan misui jamput. Beneran. Tapi tadi itu ya wes bismillah. Ternyata dengan berjalannya waktu sekarang nggak takut lagi sama jarum suntik. Nah, tapi kan masa kecil kan pas kalau nggak salah dulu itu saya ingatku SD, kelas 1, kelas 2 itu biasanya divaksin. Itu sering divaksin. Suntik entahku suntik gizi apa. Iya, nggak pernah saya. Jadi kabur dari sekolah. Kalau iya, ya nangis mulai. Padahal saya gede sak. Jadi saya dulu paling takut gitu. Sampai sunat pun disuntik takut juga akhirnya. Berarti nggak ngalamin yang namanya suntik cacar apa itu? Seingat saya dulu setiap disuntik-suntik kayak gini saya pulang, nggak mau sekolah. Tapi itu sama orang tua gimana? Nggak apa-apa atau? Dibiarkan dulu, maksudnya. Nah, apa? Caranya diberi mati. Nggak apa-apa nak. Tetap ini. Laporan manut gurumu mas. Enggak, saya kabur aja pulang. Orang tua nggak tahu dulu. Iya, langsung mulai ngono dulu. Biasanya kan mari disuntik apa cacat apa endok. Nggak berani saya dulu, beneran nggak berani. Jadi waktu itu SMA itu terakhir saya divaksin, bukan disuntik lah intinya kayak gitu, pas sakit itu. Baru tadi itu adalah vaksin terakhir, suntik terakhir tadi selama hidup saya. Tapi nggak terasa kok malahan. Nggak terasa ya? Nggak sakit ya? Nggak sakit sama sekali. Kalau digigit nyamuk? Nggak terasa. Tak tanyain loh, kok sudah selesai Pak? Sudah Pak, sudah selesai gitu. Oh mungkin itu Pak, apa sing nyuntik di magic jadi rak crossover. Iya. Nggak, kayaknya saya dari mindset berpikir kita. Kalau saya tadi itu nekat aja bismillah gitu kan. Nggak ada. Kalau dulu itu kan memang mungkin ya jenenge bocah masih kecil, jadi seakan-akan melihat petugas kesehatan ke sekolah itu takut gitu loh. Iya, tapi ketika wes kabur semua gitu loh. Tapi kalau sekarang ya wes karena sudah usianya dewasa ya mungkin podo wae mau disukit gitu dok ya. Berpikir gitu kayaknya. Terus nek SD pernah nakal Pak? Oh saya itu
kalau di SD diem orangnya Mbak. Jadi Mosok beneran saya tak kenal rame kok masuk benar. Jadi saya dulu itu malah berprestasi itu di SD. Silakan sama Mas Sony itu saingan saya dulu waktu SD. Oh, Mas Son itu satu tingkatan satu. Nah, satu kelas sama Mas Sony terus. Oh, satu kelas berarti. Satu kelas. Sampai SMP, SMA kita berpisah. Sampai SMP SMA berpisah baru itu. Berarti lah iku ya. Termasuk ini ya Mas. Iya, teman dekat dulu. Ya, sekarang seling dari SD, SMP, baru SMA kita pisah. Sama Mas Sony itu. Mas Sony kemarin loh iku. Sempat diundang di podcast juga kan? Nah, sempat juga tak undang podcast. Terus kemarin mau adain vaksin ini dia juga bingung juga Mas. Wedi. Aku dhewe yo mau gak daftar Mas. Aku antara percaya dan tidak percaya. Kalau saya dulu itu ya bismillah lah gitu. Waktu kemarin mau divaksin pas kendalanya badan saya habis hari Minggu itu memang kondisi badan kurang fit, jadi batuk, pilek. Terus tadi saya tanyain, nggak apa-apa tak, gitu kan. Akhirnya kalau berani ya monggo, gitu ya. Akhirnya suntik aja. Tapi Malah enak sekarang ini. malah enak Tapi dulu nggak ada riwayat sakit apa itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Mantap, segera. Alhamdulillah nggak ada. Nah, yang paling berkesan apa Pak ning SD Pak? SD paling berkesan itu apa ya? Sing pasti itu hanya menjadi kenangan sudah di SD itu. Akhirnya apa? Loh, samput Pak, aku lali ra yo. Kan aku suarane sampean kok lirik, durung tak gawe guys. Suarane tak gawe cek krungu suarane Pak Eko. Jadi kalau berkesan itu akhirnya apa? Sekarang itu ketika kemarin saya kuliah di Jogja itu sering main ke teman dulu SD. Jadi beliau punya usaha kuliner di Jogja itu. Jadi ketika kumpul gitu ya mengenang, oh kamu eling tau biyen zamane kita dolanan pelayon bluron bareng di kali di jublang kan gitu, apa kolam-kolam kecil itu. Nah, itu yang menjadi kenangan sekarang. Padahal luas sih lho. Mainan jublang cilik nek kalian kecil. Betul. Jadi itu hal yang mungkin sudah tidak dijumpai lagi untuk anak-anak sekarang. Kalau di kami dulu yes biasa telanjang bersama bulat gitu, berenang bareng di sungai, itu hal yang wajar. Tapi mungkin kalau sekarang sudah nggak akan ditemui lagi. Nah, prosedur terus anak-anak sekarang itu ya dikit-dikit sama orang tua pasti gak oleh. Oh, Betul gitu. Terlalu overprotect kan. Jadi kurang menikmati masa kecil gitu ya. Betul. Malam sekarang banyak yang anak-anak bocil-bocil itu sibuk di warung-warung kopi sekarang. Wah, iku memang lagi ngetren, lagi booming, terus pokoknya lah di mana-mana lagi populer dengan namanya warkop, warung kopi plus wifi. Betul. Nah, itu pripun menurut sampean Pak? Ya, kehidupan ini. kalau hari ini ya bagus-bagus saja, itu adalah salah satu bidang usaha ya. Kalau saya mendukung gitu. Tapi dalam artian ketika hari ini banyak anak-anak yang seharusnya usia belajar gitu, banyak yang dibawa ke sana, itu ya menjadi problem juga. Akhirnya mereka yang seharusnya itu belum waktunya untuk mengenal apa ya dunia yang orang-orang dewasa, akhirnya sudah dikenalkan gitu loh. Gumbulane ning warung sama orang-orang dewasa ya akhirnya cepat dewasa juga gitu. Bisa dikatakan cepat dewasa anak-anak saya. Betul. Tinggal kontrol orang tua saja sih kalau saya. Nah, itu lebih penting Pak. Betul. Biasanya kan harus dibiarkan. Kayak saudara-saudara saya itu ben anake menang ya dicekeli HP gak ngerti sing didelok opo kan gitu. Itu yang jadi bahaya. Bahaya. Antara argumen positif dan negatif itu 11-12 lah. Betul. Pinter-pinter orang tua mau manage anaknya. Berarti selama hidup jenengan orang tuanya jenengan pripun Pak? Ada agak sedikit keras atau selalu ada kalem apa dibebaskan bertindak bagaimana gitu? Kalau dulu saya dari kecil memang apa ya diprotektif sama orang tua. Jadi SD, SMP, SMA baru diberikan kebebasan dianggap sudah dewasa. Itu ketika kuliah S1 itu baru diberikan kebebasan. Jadi hanya dulu itu gini, visi orang tua saya itu karena cuma punya anak tunggal, ya pengen nyekolahin anaknya setinggi mungkin waktu itu. Jadi saya didrill sekolah. Jadi kita itu dipressingnya di situ. Nah, akhirnya ketika baru keluar dari kota Lamongan ini, saya baru diberikan kebebasan, wes kamu wis dewasa, terserah. Berarti sampean kan anak tunggal ya? Anak tunggal? Ada
ada tekanan-tekanan dari orang tua yang mengharuskan jenengan, wis sampean pokoknya nek belajar kudu harus pokoknya tekane ulangan harian harus dapat nilai 10, 8, 9, nggak oleh di bawah 8, tapi ada nggak? Enggak. Jadi malah saya, mohon maaf ya, ini jangan dicontoh. Jadi saya semenjak SMA itu nggak pernah belajar. Maksudnya dalam artian belajar itu kontinu seperti waktu semuanya SD, SMP itu kan sabit sholat maghrib, belajar baca buku atau apa. Tapi kalau tugas itu kan wajar. Kalau saya SMA mohon maaf, jadi kegiatan rutinitas belajar itu malah sudah hilang. Jadi ada tugas gitu yang ngerjain tugas itu di waktu-waktu yang ya sudah kok bukan kontinu lagi setiap maghrib gitu, enggak. Jadi budaya ketika saya belajar dulu itu sudah hilang. Itu karena pergaulannya sampean atau memang karena suatu kebanyakan kegiatan atau kok hilang belajar lagi yang rutin kayak masa kecil gitu SD SMP? Karena dulu itu kita mengenal apa ya, televisi, film-film itu yang bagus-bagus itu setelah sholat maghrib. Akhirnya belajarnya hilang, budaya belajar setelah maghrib itu hilang. Akhirnya ya tahu-tahu habis subuh gitu baru ngerjain tugas dulu. Dan itu terbawa sampai ketika kuliah juga akhirnya emergency sistem kebut semalam itu banyak digunakan, sistem SKS lah. Sistem kebut semalam SKS. itu sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, jangan dicontoh. Kalau bisa budayakan untuk kontinu belajar. Kalau saya gitu. Pengalaman pendidikan sampean yang paling berat untuk mempelajari ini apa, Pak? Paling berat dulu S1 kayaknya. S1. Loh, sampean kan sekarang justru malah sudah lulus S2 kan, jurusan juga kan ya. Nah, kenapa paling berat S1 itu? Karena itu tadi, saya itu migrasi dari yang dulunya semuanya itu orang tua, ya masih dikontrol orang tua, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi saya itu salah satu tim molor untuk perkuliah, jadi sampai 5 tahun seingat saya, jadi 10 semester. Nah, S1 betul. Jadi itu adalah pengalaman terberat ketika tidak ada kontrol orang tua waktu itu, dibebaskan, tapi di sisi lain ya akhirnya seenaknya sendiri. Jadi saya masih ingat ketika di semester 1, 2, 3, 4 itu ya IPK saya jeblok gitu kan. Terus itu di awal-awal atau di awal-awal perkuliahan S1 dulu. Dan akhirnya saya masuk di BEM, bertemu dengan seorang dekan, Prof. Rahmat sekarang. Nah, itu sebagai orang tua kedua saya ketika di Trunojoyo Madura. Nah, itu saya itu akhirnya di drill, Mas. Jadi waktu saya di Sekber itu, sekretaris bersama BEM itu, kalau ketemu Prof. Rahmat udah ditanyain, kamu kuliah nggak hari ini gitu. Karena dia tahu kalau saya itu dulu jarang kuliah. Berarti secara tidak langsung. Nah, beliau itu akhirnya mengontrol kegiatan saya, akhirnya mengganti peranan orang tua saya yang ada di rumah. Jadi mulai saat itu akhirnya mulai menata kembali kuliah saya, akhirnya membutuhkan 2 semester lah, 1 tahun lebih untuk perbaikan, untuk ngejar yang semester awal-awal yang bobrok itu. Tapi pada saat itu orang tuanya sampean tahu enggak? Tahu. Jadi saya waktu itu teman-teman sudah pada wisuda. Jadi orang tua saya itu sudah saya wanti-wanti dari awal. Ketika S1, S2 saya bilang, udah nggak usah ikut saya ke sana. Dalam itu waktu itu S1 di Madura, S2 di Jogja juga sama. Biarkin saya belajar di sana. Saya pengen ngajak sampean ke sana itu waktu wisuda. Jadi orang tua saya itu ke sana itu waktu wisuda. Nah, waktu itu sudah S2 atau S1? S1, S2 sama. Orang tua saya itu nggak pernah datang ke kota tempat saya kuliah sama sekali, kecuali wisuda. Iya, benar. Jadi ketika saya di Trunojoyo itu ditanyain, loh teman-teman mulus ada banyak yang wisuda gitu kan, seangkatan gitulah maksudnya. Saya bilang, oh iya Bu, saya molor kayaknya. Nah orang tua akhirnya tanya ngapain, terus tak jelasin gini-gini. Sampai orang tua itu telepon sama Prof. Rahmat waktu itu. Sama Prof. Jadi orang tua, ya saya kasihkan. Saya di Madura itu diramut Prof. Rahmat. Terus gini-gini dekat dengan Prof. Rahmat sama keluarganya, alhamdulillah gini-gini akhirnya beliau saling komunikasi sama Prof. Rahmat, dimotivasi. Dan ketika saya molor pun saya nggak minta biaya dari orang tua waktu itu, akhirnya bahkan saya harus dibayari oleh Prof. Rahmat waktu itu. Sampai untuk kehidupan sehari-hari dapat dari mana atau ada samping? Kalau kehidupan sehari-hari memang masih dikasih sama orang tua, terus ada beasiswa yang diberikan dari kampus itu ada.
Tapi kalau memang untuk bayar SPP ketika saya molor, itu alhamdulillah dibayarin sama Prof. Rahmat semua dulu. Betul. Makasih Prof. Rahmat. Kasih salam untuk beliau Pak. Ya, terima kasih banyak. Itu salah satu mentor terbaik saya untuk saat ini, Prof. Rahmat. Beliau sekarang masih mendosen di Ya, sekarang sebagai Dekan Fakultas Teknik UTM, dan saya alhamdulillah sampai sekarang masih sering komunikasi dengan beliau. mantap, jangan pernah dilupakan Pak, jasa-jasa Iya. Bapak Ibu guru kita. Dan itu akhirnya menjadi apa ya, kalau saya itu pelecut lah ketika saya tanya ke beliau dulu, Mas Eko, jadi saya waktu itu kan habis lulus kerja di Trunojoyo Madura, saya itu selalu dipanasi lah intinya, kayak ini loh kerja kayak saya jadi dosen, enak kan gitu. Jadi waktu itu saya kerja sebagai pegawai di sana, dimotivasi selalu, udah lanjut S2 gitu. Akhirnya saya izin, Pak saya dapat tawaran untuk S2, akhirnya saya berangkat waktu itu ke Jogja. Jadi waktu dulu itu ke Semarang, jadi waktu direkom sama Prof. Rahmat itu ke Semarang dengan Mbak Mala, yang sekarang juga jadi dosen di Mbak Malah teman kita yang di sini. ya di UMLA itu, terus ada lagi di apa ITB UAD Lamongan salah satunya. Itu ke Undip dulu, kita diterima tapi karena memang terbentur faktor finansial, akhirnya saya memilih ke Jogja. Oh gitu. Ya menarik Pak Eko. Berarti sampai dulu SMA itu di mana? SMA di Lamongan, SMA apa? Sukodadi, SMA Negeri 1 Sukodadi, ya di Kota Lamongan. Dari SMA itu sing Anda kok bisa memilih untuk berlanjut kuliah di teknik informatika ya, di teknik komputer ya? Teknik informatika kalau saya ya. Nah itu yang jenengan dapat motivasi itu dari mana? Atau Ya. dari teman, apa guru, atau orang tua? Nah awakmu kok sekolah sing iso kayak komputer kok Jadi lucu itu Mas, memang benar. Jadi saya dulu itu nggak ada niatan kuliah, beneran. Ditanya orang tua saya, kamu nggak mau kuliah San? Nggak wis, berhenti dulu lah 1 semester, 1 tahun waktu itu. Mau pengen cari duit gini-gini. Nah, waktu itu yang namanya bocah SMA, saya itu dulu ngefans banget sama Kotak, hingga akhirnya gabung di grup band maksudnya. benar, saya gabung di Kerabat Kotak Lamongan. Mantap. Nah, waktu itu ada konser Kotak di Trunojoyo Madura dan di Universitas Veteran Surabaya. Nah, berhubung itu saya nggak punya duit, akhirnya bijuk orang tua lah, dalam artian bijuk itu gini, Bu, saya tak ikut. Waktu itu SBMPTN, di UNESA, tesnya di UNER. Nah, waktunya itu bersamaan dengan konser Kota itu. Akhirnya saya selain dapat lihat konser Kota, Sekalian daftar. sekalian tes untuk SBMPTN itu, dan delalahnya keterimanya di Trunojoyo Madura. Nah, di sana juga waktu itu penyambutan maba juga sama band Kotak juga. Jadi apa ya, aji mumpung lah waktu itu. Dan kalau milih informatika itu, waktu itu saya cuma tanya ke Bu Hermin, guru BK saya waktu itu, Bu kira-kira kuliah apa sih yang nanti dibutuhkan dalam waktu jangka yang lama. Waktu itu beliau rekomnya, ya ini kok yang lagi tren itu teknik informatika waktu itu dulu ya. Sehingga waktu itu akhirnya, wis gak ngerti Mas, apa teknik informatika, tak daftari aja dulu. Akhirnya waktu itu hampir lah, silakan tanya lah. Teman-teman yang kuliah di informatika, apalagi era saya itu merasa menyesal. Oh, saya itu salah jurusan. Gitu. Termasuk, ya, rata-rata gitu semua. Akhirnya tahu, oh, saya itu kuliah gak itu apa, gak ngaputi waktu itu. Jadi, aduh kok gini ya kuliah informatika itu ternyata berat gini-gini dulu itu. Akhirnya, ya rata-rata waktu itu kelompok saya itu merasa bahwa dia itu salah jurusan gitu akhirnya. Tapi bener Pak Eko, aku paling sing jenenge apa teknik informatika iku dhisik aku nyawangi iku ya kayane sekolah iki wabet tenan. Dulu itu pas aku masih SMA mau lulus itu tunggal iku banyak yang ngetren iku antara informatika untuk teknik komputer atau apa itu sama kesehatan. Ya, itu benar. perawat atau beda itu wah muara sekali wah. Terus Betul sekali. nyawang itu kok kelihatannya nanti peluangnya kok banyak saingan ya kalau di sana. Betul. Terus uteknya ya nggak begitu. Benar. Yang ambil ke sana itu rata-rata itu wis pokoknya wis orang-orangnya ya ulet rajin terus sing pinter-pinter ngono lho Pak Eko. Betul. Iku kok prosoku wabot. Nah, itu rata-rata dulu teman saya, jadi waktu ya salah satunya ada di kampus ini, salah satu duanya lah. Dulu ya rata-rata bilangnya aku salah jurusan Mas gitu, itu hal yang wajar gitu loh. Tapi kok dilanjutin sampai S2 sampai jadi dosen.
Tapi wajar diberi internet sampai kan nyatanya ya sampai 5 tahun tadi ya. Ya, akhirnya itulah. Tapi akhirnya itu menjadi pelecut Mas. Jadi waktu saya S2 itu akhirnya nyesel gitu loh. Ini aja apa buat teman-teman yang mendengarkan melihat video ini. Ketika Anda molor ya dalam perkuliahan itu akan molor segalanya. Nikahnya molor, waktu itu saya kepingin kerjanya molor. Ketika S2 juga molor seharusnya. Oh, saya harusnya tahun ini sudah ada di sini loh posisinya. Waktu itu yang saya sesalkan. Akhirnya waktu S2 itu alhamdulillah bisa kumlot. Alhamdulillah saya 16 bulan sudah bisa sidang. Waktu itu tesis ya. Sampai kita itu satu angkatan saya itu nunggu sekitar 2 bulan untuk bisa diterbitkannya dinyatakan lulus karena memang ada peraturan kan dari Dikti itu kalau memang harus 18 bulan plus 1 hari itu. Tapi sidang saya itu hampir 16 bulan di MTI UAD itu. Jadi banyak kali teman-teman saya dulu itu yang malah alhamdulillah satu angkatan itu orang-orang yang paling bersemangat untuk kuliah waktu itu. Mantap. Dan jadi kalau silakan dicek lah di UAD MTI itu angkatan saya itu seingat saya waktu itu adalah golongan yang paling tepat waktu lah untuk lulus. Berarti termasuk jenengan itu sekolah ya lancar-lancar ya. Ya. Dari SD, SMP, SMA, terus kemudian tingkat di perguruan tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Lancar sekali. Yang suatu yang sekiranya berat banget enggak ada. Enggak ada. Cuman itu lagi yang agak molor itu sehingga. Benar sekali. Ya transisi itulah. Tapi ketika S2 saya balas itu dengan lulus cepat. Gitu. Berarti ketika lulus S2 berarti lah orang tuanya jenengan bangga sampai. Alhamdulillah. Jadi ya itu dulu sudah dari awal memang selalu saya wanti-wanti itu tadi. Wis nggak usah ikut saya ke sana, maksudnya kunjungan, maksudnya biasanya kan orang tua itu nganterin anaknya karena saya tahu gitu loh. Bapak saya itu orang kampung gitu ya, hanya lulusan S1 itu SD, bapak saya itu SD, ibu saya SD. Tapi waktu itu dia punya visi anakku harus kuliah itu setinggi dapat pendidikan setinggi mungkin waktu itu. Jadi saya selalu bilang, Bu, percaya karo aku lah, aku kuliah menenek wae wisuda sampean rono gitu. Jadi selalu kayak gitu. Termasuk beliau ke Madura itu ya cuma sekali itu waktu saya wisuda, ke Yogyakarta pun hanya sekali itu waktu saya wisuda S2. Berarti intinya umumnya sampai wis percaya. Betul. Pasrah ke saya waktu itu. Sampai wis gede tadi iso milih jalan sing kiwa apa jalan sing tengah itu berarti wis sudah yakin percaya pada jenengan wae ya. Betul sekali. Tapi ya setelah jenengan saiki kan wis carane ya njabat jadi dosen lah di salah satu kampus di kampus kita ini Umbla. Iku sebenarnya menjadi dosen bukan? Saya dulu nggak pernah punya cita-cita jadi dosen, Mas. Cita-cita saya itu saya naik dewe. Ya. Ketika SD apa SMP? Iya, ganti-ganti terus. Waktu SD itu ditanyain guru itu, Mas Eko nanti jadi apa? Gitu, dokter Bu, gitu. Waktu itu akhirnya saya sadar, wah aku lo disuntik kayak wedi kok pengen jadi dokter gitu kan. Akhirnya waktu SMP ganti lagi, pengen jadi apa? Wah, aku nerbangin pesawat itu pilot itu jos itu gitu kan. Habis itu sadar lagi, wong saya aja sama ketinggian 2-3 lantai aja wedi, fobia gitu, kelenger-kelenger dasku gitu loh. Kok mau jadi pilot gitu. Akhirnya SMA ganti lagi tanyain, ngapain? Nah, di situ sudah ngerti, diajakin ke sana ke sini untuk berpolitik, ngurusi partai-partai itu akhirnya wah, tadi DPR itu enak. Jadi wong politik. Akhirnya pengen jadi DPR dulu. Nanti lulus pengen jadi DPR gitu. Akhirnya realitas juga. Oh, waktu kuliah pun itu saya nggak punya cita-cita Mas dulu. Jadi teman-teman saya waktu itu nanti kerja jadi apa kita itu kuliah apa informatika itu nggak punya bayangan. Oh, nanti saya kerja sebagai programmer itu nggak punya bayangan dulu kita itu. Jadi ya ngalir saja akhirnya gitu. Akhirnya ketika lulus dikasih lowongan di Trunojoyo ya alhamdulillah saya masukin di situ. Terus dimotivasi waktu itu, lihatlah orang paling kerja paling enak itu jadi apa sih gitu sama Pak Prof Rahmat itu. Apa ya Pak ya? Don kok aku don budalku jam piro, mulaiku jam piro, nok kampus lapo. Waktu itu saya diberikan amanah selalu bersama beliau. Jadi saya tahu banget kegiatan beliau, ngopi nemenin ngopi itu sampai kalau kita ingat itu apa ya, pantang pulang sebelum azan subuh berkumandang, itu hal yang wajar buat kami. Itu sama dosen di sini kan? Iya, sama Prof Rahmat itu hal yang biasa. Akhirnya dimotivasi, oh iya Pak, enak paling tadi dosen waktu itu. Akhirnya
Ya itu, akhirnya baru nemuin cita-cita saya itu ketika ketemu Pak Rahmat itu. Yes, Pak, dari dosen saya kuliah S2. Itu. Mantap. Dulu sih aku kayak ya pernah ada kepikiran pengen jadi dosen gitu, ada keinginan, tapi ya ngono iku mau cara apa cita-cita itu dari SD, SMP, SMA itu selalu berbeda-beda karena pemikiran kita kan belum luas, wawasan Iya, kita kan belum terlalu jauh lah. Betul. Karena dulu salah satu sing aku pengen jadi dosen itu adikku anak sing dadi dosen. Makanya aku sih pengen tahu keren sejak jadi dosen ya, terus ngantar koper gawe baju rapi ngono. Tapi betul. ternyata ya Tapi memang gini Mas, akhirnya saya sadar gitu loh apa? Oh, takdir saya itu di dunia pendidikan. Entah mungkin kalau semuanya nggak dari dosen, tapi saya alhamdulillah itu dari pendidikan. Kerjanya di hampir semua kampus, baik itu dulu di Trunojoyo Madura, di Universitas Muhammadiyah Gresik, terus akhirnya di UMLA ini udah Universitas Lamongan. Itu semuanya di lingkaran pendidikan gitu lah. Dan itu salah satu bentuk kenyamanan saya. Orang kerja itu kan itu, oh ya nyaman yang dicari, bukan kok banyaknya finansial yang kita dapatkan gitu loh, tapi kenyamanannya dulu gitu kalau saya. Nah, berarti Pak Eko dari kecil sampai dewasa sampai jenengan lulus sampai menjadi orang secara seperti ini sudah mendapatkan sebuah profesi seorang dosen, itu apa pelajaran hidup yang paling Anda petik dari semua yang sudah Anda lalui? Yang paling penting ya hidup itu ya proses gitu. Kalau saya itu menghargai proses, entah itu hasilnya nanti sesuai apa yang kita harapkan atau tidak ya. Karena kalau saya menganggap kegagalan itu nggak ada sebenarnya, hanya memang hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau saya itu konsep hidup kayak gitu. Jadi kalau kita itu melangkah setiap prosesnya, terus kita nikmati aja gitu, terus kita syukuri ya, saya pikir nggak akan ada penyesalan buat kita. Kalau saya gitu dulu. Untuk hakikat kebahagiaan menurut sampean? Kebahagiaan saya itu ada di kebahagiaan orang lain. Kalau saya gitu, saya kalau bisa membuat orang lain itu bahagia, berarti saya juga ikut bahagia. Oh gitu. Intinya bahagiakan dulu orang lain, berarti kita akan Iya. bahagia. Karena bahagia itu kita yang nyiptakan. Kalau konsep saya itu gitu. Bahagia itu kita yang nyiptakan. Jadi kadang-kadang Pak Eko itu loh orangnya guyu tok ora tau kok sedih. Iya Mas Irwan. Saya yakin Mas Irwan juga berpikirnya gitu. Iya, banyak hampir semuanya orangnya begegesan gitu. Kakak. Ya kakak di mana-mana gitu. Kayak gak tahu sedih gitu loh. Ada momen ketika saya itu harus sedih, ada itu. Tapi kalau saya konsep hidup saya, ngapain sedih-sedih itu saya kok saya umbar ke orang lain. Kalau saya gitu, ya wis tak nikmati dhewe ae kan gitu. Saya ya ke orang lain bahagia, lihat orang lain seneng, teman-teman saya juga ikut seneng gitu loh. Mantap Pak Eko, sip. Kalau saya gitu aja, gak ada apa-apa. Ya Pak Eko, dari sekian lama pembicaraan kita dari awal sampai ini, senengan kan sebagai dosen, tolong berikan sedikit motivasi untuk teman-teman atau pesan-pesan untuk teman-teman, utamanya agar dia mau melanjutkan pendidikannya untuk memberikan supaya wawasannya lebih luas lagi. Bisa juga dengan promosi ini apa untuk kampus bergabung dengan ya. dunia edukasi jenengan di dunia pendidikan teknik komputer. Jadi ini pesan buat teman-teman ya. Jadi apapun dalam hidup kita itu nggak perlu susah. Semuanya itu ada jalannya. Kalau saya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen, oh saya punya cita-cita ini, punya jalani saja. Insya Allah nanti kalau kita itu menikmatinya, saya pastikan kok teman-teman itu nggak akan pernah menyesal. Apalagi kalau di dunia pendidikan, oh saya pengen kuliah ke sini, pengen lanjut ke sini, nanti kerja di sini. Tapi patokan pertama kalau saya dulu saya bilang, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Nggak ada orang bodoh di dunia ini. Adanya orang mau dan tidak mau. Betul sekali. Jadi apapun teman-teman, basicnya apapun bagi saya sama teman-teman ada niatan saja, itu akan saya bantu semaksimal mungkin. Saya masih ingat itu yang dikatakan oleh dosen saya S2 waktu itu Pak Nardi itu seperti itu. Saya nggak butuh orang pinter itu nggak butuh, atau pinter saja nggak butuh. Yang penting saya itu butuh orang yang niat untuk belajar. Itu nanti kita itu bisa sendiri. Kalau saya gitu. Ya oke, terima kasih Pak Eko. Oke. Nah, untuk pilihan terakhir Pak Eko, pilih wong pinter apa pilih wong jujur? Kalau saya memilih orang jujur. Wong jujur. Oke, mantap. Alasannya sedikit? Karena orang yang pinter itu nanti kalau nggak jujur itu pinter-pinter ya akhirnya. Lah,
Benar, aku setuju. Pak. Benar. Jadi orang jujur itu penting. Pinter itu sekian buat saya. Oke teman-teman, berarti Pak Eko ini kisah hidupnya tentang di dunia pendidikan wis lumayan mengarungi banyak hal di dunia pendidikan. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk orang lain maupun Amin. kita berdua. Semoga kita diberikan selalu wawasan yang lebih luas lagi untuk Amin. mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Eko terima kasih selamat sore Sama-sama, telah Mas. bisa mengikuti acara Betul. jemput saya. Iya. Nanti Walaupun kapan-kapan saya kita undang ketika ya, ini sudah benar-benar resmi karena memang ganti sampean nanti yang dari narasumbernya seorang yang wawasannya banyak tentang buku saya pikir. bukan pemasaran yang banyak, dikelilingi buku sama Ya. saya. Wawasannya masih jauh di bawah Pak Eko kayak aneh guys. Pokoknya intinya aku terima kasih Pak Eko sudah Sama-sama. menyempatkan waktu mau tak ajak berbincang-bincang sedikit Siap. banyak hal. Dan akhirnya sebelum saya tutup acara hari ini, jangan batasi kreativitas Anda karena suatu keterbatasan yang Anda miliki, tetap berkreativitas dan maju terus mengikuti arus kehidupan ini. Oke, terima Sip. kasih Pak Eko, selamat berjumpa lagi, selamat Oke. beraktivitas dan kita akhiri perjumpaan kali ini. Oke, Pak Siap. Eko. Siap.